Kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan di lingkungan pondok pesantren kian marak. Data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan terjadi peningkatan kasus pelecehan seksual yang dilakukan tenaga pendidik di lingkungan pesantren. Pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santriwati justru dimanfaatkan oknum pendidiknya melakukan kekerasan seksual. Evaluasi dan pengawasan ketat wajib dilakukan untuk memitigasi kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kiptiah. Selamat sore Bu Alimatul. Selamat sore Mbak Rifana. Dan Wakil Ketua Asosiasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Khairul Huda Bashir. Selamat sore Pak Khairul. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Bu Alimatul terlebih dahulu dari Komnas Perempuan. Tadi sebelumnya saya sudah membacakan data kekerasan seksual meningkat tajam Ibu di pondok pesantren. Ini sebuah fenomena yang sangat menyedihkan terjadi di tanah air. Kasus pemerkosaan yang menimpa 21 santriwati di Ponpes TMC Biru Bandung ini seolah menjadi puncak gunung es. Bu Alimatul, apakah memang betul data dari Komnas Perempuan menunjukkan ada peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, Bu Alimatul? Ya, terima kasih Mbak Rifana ya. Jadi kalau kita lihat data itu memang sangat memilukan, sangat menyedihkan ya. Dan mungkin bisa kita katakan saat ini adalah betul-betul dalam situasi darurat kekerasan seksual. Karena di tempat-tempat yang seharusnya aman, bahkan atas nama agama itu juga terjadi kekerasan seksual. Nah, data yang tadi sudah disebutkan benar apa adanya, yang itu data yang baru lapor ke Komnas Perempuan, belum data yang lapor ke lembaga layanan lain ataupun kepolisian ataupun yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu memang akhir-akhir ini ya sudah mulai banyak yang speak up atau yang lapor ya. Nah, hal ini belum tentu juga karena persoalan meningkatnya kekerasan seksual, tetapi bisa juga karena kesadaran dari para korban untuk speak up gitu. Karena ini seperti gunung es ya. Selama ini kalau dari data yang ada di Komnas Perempuan yang kemarin kita melakukan survei itu ada sekitar 80,3% korban itu memilih diam. Ya, memilih diam. Sehingga maraknya kasus-kasus yang terungkap ini bisa jadi dua indikator. Satu, karena memang benar angka kekerasan itu semakin meningkat, tapi bisa juga karena adanya kesadaran dari korban untuk semakin banyak yang speak up. Oke, Bu Alimatul, apa kemudian faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren? Pasti Komnas Perempuan punya data-datanya, punya beberapa indikatornya, mengingat banyak sekali korban yang memilih diam ataupun tidak ingin diekspos, tapi sudah menceritakan ataupun melaporkan kepada Komnas Perempuan. Apa kemudian faktor penyebabnya sehingga meningkat pesat seperti ini, Bu Alimatul? Ya, kalau kita lihat datanya dari semua data yang ada, itu kan kalau 5 tahun terakhir itu ada sekitar 24 ribuan lebih ya. Itu 29,6% kan kasus perkosaan nih, ya kan. Nah, dari kasus yang ada itu hanya sekitar 30% yang diproses di hukum. Kenapa ini terjadi? Atau kenapa hanya sedikit yang diproses hukum? Itu karena mungkin ada definisi yang terbatas, jenis yang terbatas, banyak bukti-bukti itu diberikan kepada korban, dan juga karena ada budaya yang seksis, misoginis ya, yang juga tidak ramah ya terhadap perempuan, yang masih memberikan label negatif kepada korban. Nah, khususnya terhadap kasus yang sedang kita bicarakan saat ini di lembaga keagamaan, bisa jadi karena faktor yang terakhir tadi, karena adanya budaya-budaya yang masih menyalahkan korban dan menganggap bahwa korban terutama perempuan itu sebagai objek seksual. Oke, saya mau tanya ke Pak Khairul. Pak Khairul, apakah kemudian Asosiasi Pesantren NU juga mengakui ada fenomena peningkatan angka kekerasan seksual di lingkungan pesantren karena memang ada budaya-budaya yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual, Pak Khairul? Ya, saya kira kita ini kan menyadari ya, hidup di era keterbukaan informasi dan media yang tentu demikian luar biasa pengaruhnya. Konten-konten tontonan yang ada di media sekarang sudah begitu mudah diakses oleh siapapun dan merasuk bukan hanya di rumah-rumah, bahkan di kantong kita ini sudah bisa dengan genggaman kecil bisa kita akses apapun.
Ini tentu selain membawa sisi positif, pasti tentunya juga membawa efek dan dampak negatif bahkan destruktif terhadap perilaku kehidupan. Termasuk saya kira tidak terlepas pula dari institusi dan lembaga pendidikan, juga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren di dalamnya. Tentu ini menyadarkan dan mungkin dunia pesantren juga sudah sadar sepenuhnya atas tantangan dan ancaman yang besar ini. Dan karena itu saya juga melihat banyak sekarang di institusi-institusi pesantren yang sudah berbenah diri melakukan upaya-upaya penyesuaian terhadap ancaman-ancaman destruktif termasuk maraknya kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan. Kita juga misalnya lihat dari sisi pengamanan dan pengawasan santri misalnya. Nanti kita akan bahas ke pengawasan, Pak Khairul. Ada misalnya security, sekarang banyak security di pesantren dan CCTV dan seterusnya ya. Prinsipnya memang lembaga pesantren ini kan lembaga sakral, lembaga suci ya, ibarat kain putih gitu. Kalau kemudian terkena noda titik gitu rasanya kemudian begitu tampak sekali. Sementara kain putih yang lain mungkin terabaikan penglihatan kita. Oke, tapi tadi kalau kejadian kasus semacam ini kan kemudian cepat viral sekali karena memang lembaga pesantren kita akuin sebagai lembaga yang demikian harus dijaga betul marwahnya oleh apalagi para pemangku kepentingan, para pengelola dan pengurusnya. Oke, Pak Khairul, Anda belum menjawab pertanyaan saya, tapi di lingkungan pondok pesantren yang di bawah PBNU, apakah kemudian diakui bahwa ada peningkatan kasus kekerasan seksual di pondok pesantren? Itu dulu, karena ini kasusnya banyak sekali berdasarkan data dari Komnas Perempuan, Pak Khairul. Ya, secara umum kita melihat ada ancaman itu, karena memang kita juga akui dunia sekarang demikian luar biasa, dinamisnya, tantangannya. Dan karena itu sudah banyak upaya pula untuk mengantisipasi dan memitigasi berbagai persoalan hal-hal semacam itu di dunia pesantren. Oke, Bu Alimatul, tadi sudah dikatakan oleh Pak Khairul bahwa soal pengawasan ini akan menjadi concern begitu ya dari para asosiasi pesantren. Tapi saya mau tanya, apakah dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang meningkat di pondok pesantren memang harus ada evaluasi menyeluruh dari sistem pengawasan di pondok pesantren yang terkesan sangat tertutup ini, Bu Alimatul? Betul. Jadi mungkin perlu saya tambahkan satu lagi ya faktor penyebabnya kenapa ini terjadi di lembaga keagamaan. Itu salah satunya adalah karena di masing-masing lembaga keagamaan itu juga masih banyak yang belum mempunyai mekanisme aturan kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Karena itu ketika kita bicara tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di sebuah institusi, di dalamnya nanti akan ada pengawasan dan juga monitoring ya. Ini sangat penting sekali. Karena itu Komnas Perempuan berencana tahun depan mulai fokus kepada lembaga keagamaan, tidak hanya di pesantren ya Mbak Rifana, karena di agama yang lain ya, kasus di beberapa tempat itu juga terjadi ya. Bahkan di satu tempat kemarin sampai ada 21 kasus yang terjadi ya, korban yang ada yang itu dari agama lain gitu. Sehingga memang sangat penting sekali bagaimana kalau tadi Pak Khairul mengatakan ya pesantren itu harus ada marwah ya, marwah keagamaan, marwah moralitasnya gitu. Nah, sebagai salah satu indikator ya, seseorang itu beriman ya menurut saya adalah tidak melakukan kekerasan seksual. Oke, Pak Khairul, apakah kemudian soal sistem pencegahan ini yang tadi sudah dimention oleh Bu Alimatul, sistem pencegahan itu dimiliki oleh asosiasi pondok pesantren di bawah PBNU? Karena kalau monitoring tentu saja sudah ada, tapi sistem pencegahannya untuk memitigasinya terjadi kekerasan seksual ini, apakah sudah ada sistemnya Pak Khairul? Ya, kalau di lingkungan pesantren terutama di bawah binaan Nahdlatul Ulama, kita ini kan memang termasuk ormas yang paling terbesar memiliki dan membina pesantren ya, lebih dari 20.000 pesantren di bawah binaan Asosiasi Pesantren NU ini. Kita juga punya perangkat struktur bukan hanya di pusat tapi di daerah-daerah, di provinsi, di kabupaten, hampir semuanya kita ada. Dan hampir sebagian besar para pengurusnya itu juga orang-orang yang mengelola dan memiliki lembaga pendidikan pesantren. Secara sistem dalam pengertian sesuatu yang memang sudah dilakukan antisipasi semacam itu di pesantren berjalan ya.
tapi karena memang kita tahu tantangan demi tantangan yang begitu cepat Oke. perubahannya, kadang-kadang memang harus banyak proses adaptasi yang dilakukan. Di Oke. pesantren itu kita ketahui ya, sistem pengamanannya baik dari internal maupun eksternalnya itu dilakukan. Di internal itu sistem pengamanan mulai dari pengasuhnya, Oke. santri-santri senior itu juga dilibatkan secara langsung. Karena di dunia pesantren itu memang kita menyadari pelaksanaan proses pendidikan itu Baik, berlangsung baik. 24 jam. Baik. Bukan hanya sehari atau semalam, tapi sehari semalam penuh. Karena itu dalam konteks sistem pendidikan kayak gini, kita memang juga banyak ya upaya-upaya Oke. yang sudah memang dilakukan. Oke. Oke. Terlepas dari memang tantangan itu kemudian tentu masih juga terjadi. Oke, Pak Khoirul, kekerasan seksual mayoritas ini dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik di lingkungan ponpes begitu ya. Apakah memang kualitas tenaga pendidik dan guru di lingkungan pondok pesantren ini masih rendah atau bagaimana sistem penilaiannya ini untuk bisa menjadi guru kemudian tenaga pendidik di ponpes? Apakah memang tidak ada sertifikasinya atau seperti apa sehingga banyak sekali kemudian yang melakukan tindakan kekerasan seksual kepada santri dan juga santriwati, Pak Khoirul? Ya. Saya kira tadi problemnya bukan hanya di pesantren ya, seperti Bu Alimatul tadi katakan di banyak lembaga pendidikan keagamaan, bukan hanya Islam, dan apalagi lembaga-lembaga pendidikan di luar ya. Ini problem semuanya, persoalan kebangsaan yang memang sudah sangat darurat sekali dan saya kira menjadi momentum penting menyadarkan kita semua, para pemangku kepentingan, terutama para pemerintah pusat dan daerah dan para pemangku kebijakannya. Dalam konteks ini misalnya Kementerian Agama yang dimandati untuk mengelola bidang agama termasuk pendidikan agama dan keagamaan memang sudah seharusnya benar-benar melakukan upaya yang serius dan sistematis gitu, mengawal, memberikan edukasi, pembinaan dan pengawasan di dunia pesantren. Oke. Saya kok menyadari dan meyakini dunia pesantren itu salah satu asas dan nilainya adalah keterbukaan. Jadi pesantren yang sesungguhnya ya, mohon maaf mungkin bukan pesantren yang jadi-jadian atau pesantren yang abal-abalan. Kadang-kadang kita ini juga rancau pesantren yang sesungguhnya sekian lama saya kira menyertai pembangunan proses peradaban bangsa, membangun, mendidik moral bangsa, melakukan upaya pencerahan generasi-generasi bangsa ini. Tentu ya dari sisi oknum sebagai manusia, secara fitrahnya tentu tantangannya itu selalu ada. Namanya manusia tetap manusia, kiai juga manusia, ustadz juga manusia, secara fitrah dia ada salah, ada khilafnya. Dan karena itulah memang sistem harus dibangun dan hemat saya pesantren sudah terbuka untuk itu. Nah, giliran menunggu bagaimana para pemangku kepentingan dalam konteks ini kebijakan pemerintah betul-betul memang hadir di dunia pesantren itu. Karena kadang kita ini sering baru kisruh, baru gaduh kalau kemudian sudah terbakar duluan. Harusnya kan program-program yang bersifat mitigatif, yang bersifat antisipatif itu sudah benar-benar hadir dan dilakukan oleh pemerintah. Kalau bukan pemerintah tentu mengandalkan masyarakat sekitar sangat lemah ya, meskipun yang kami lihat ya pesantren sendiri juga banyak terbuka untuk kemudian melakukan katakanlah upaya bersama dan menghadirkan partisipasi masyarakat untuk pembinaan, pengawasan dan pengelolaan. Kita akan lanjutkan nanti Pak Khoirul. Bu Alimatul, kita akan bahas nanti soal sertifikasi dan juga kualitas dari tenaga pendidik dan juga guru di pondok pesantren. Apakah memang harus ada evaluasi soal sertifikasi ini karena memang kekerasan seksual banyak dilakukan oleh tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren? Jangan dijawab dulu Bu Alimatul, kita harus jeda. Kita akan kembali sesaat lagi di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah dan juga Wakil Ketua Asosiasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Khoirul Huda Bashir. Saya mau ke Bu Alimatul. Bu Alimatul, kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan pondok pesantren itu dilakukan paling banyak oleh tenaga pendidik dan juga guru. Artinya kualitas dari tenaga pendidik dan juga guru di lingkungan pondok pesantren ini patut dipertanyakan. Apakah perlu ada sertifikasi khusus, perlu ada kualifikasi khusus sehingga kemudian ada
hal-hal yang bisa dimitigasi soal kekerasan seksual di pondok pesantren ini, Bu Alimatul? Saya setuju ya, harus ada sertifikasi khusus kualitas tertentu sebagai ustazah dalam pondok pesantren itu ya. Selain penguasaan tentang keagamaan, keislaman, tetapi juga bagaimana tentang kemanusiaan dan penghormatan kepada martabat kemanusiaan. Karena kalau kita lihat itu kan terjadi relasi kuasa yang sangat kuat ya antara guru dengan muridnya, dengan ustadz, dengan santrinya misalnya. Nah itu sangat penting sekali untuk bagaimana supaya persoalan-persoalan kekerasan seksual itu tidak terjadi dan dipahami secara baik oleh ustadz-ustazah yang ada di pesantren ataupun semua ya, bukan hanya ustadz-ustazah ya, semua pembina, semua pengasuh orang-orang yang ada di pesantren itu gitu. Sehingga harus ada kualitas dan standar minimal ya terkait dengan bagaimana menjadi seorang pengasuh, pendidik ataupun pembina ya di dalam sebuah institusi keagamaan kan begitu. Oke, Bu Alimatul, apa yang dilakukan oleh para tenaga pendidik dan juga guru di pondok pesantren yang melakukan kekerasan seksual ini kan adalah bentuk penyimpangan dari perilaku seksual begitu ya. Perlu tidak sih ada tes psikologi yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui perilaku psikologi ataupun perilaku seksual dari para tenaga pendidik dan juga guru ini? Karena itu sangat penting sekali, Bu Alimatul. Ya sebenarnya tidak hanya persoalan itu juga ya, mereka kan juga harus tahu ya aturan-aturan yang berlaku, kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada terkait dengan hak-hak anak misalnya. Karena kalau kita lihat kasusnya itu kan kebanyakan juga masih anak-anak ya, di bawah umur gitu. Bagaimana dengan undang-undang perlindungan anak itu juga dipahami, bukan hanya persoalan bagaimana situasi psikologis daripada si pengasuh pembina tadi. Saya sepakat sih, semua profesi yang berhubungan dengan orang lain itu harus ada psikologinya ya. Apalagi yang terkait dengan persoalan-persoalan pendidikan ya, yang mana di situ sebagaimana kita ketahui pendidikan itu adalah institusi yang harus memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Oke, Pak Khairul Huda, apakah kemudian dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan Ponpes ini dari PBNU, Asosiasi Pesantrennya akan mulai memberlakukan tes psikologi sosial begitu untuk mengetahui perilaku dan juga untuk mengetahui kualitas standar moral dari para tenaga pendidiknya, Pak Khairul? Ya, saya kira tentu ya proses standarisasi kompetensi guru, tenaga pendidik atau ustadz di lingkungan pesantren, saya katakan bukan hanya setuju, bahkan saya dukung sekali itu. Proses standarisasi atau sertifikasi ini sangat penting. Apapun kalau kita membenahi kualitas pendidikan, maka mesti pintu utamanya adalah membenahi kualitas gurunya itu sendiri. Apalagi guru ustadz di lingkungan pesantren yang tugas pendidikannya menurut hemat saya jauh lebih berat dan lebih kompleks dibanding para pendidik di sisi pendidikan lainnya. Karena sebagaimana tidaknya misalnya kalau kita baca amanat undang-undang tentang pesantren nomor 18 tahun 2019 itu, institusi pendidikan pesantren itu kan memiliki 3 fungsi pokok yang tidak boleh diabaikan pelaksanaannya, yaitu fungsi pendidikan, kemudian fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi di pesantren bukan hanya sekedar melakukan edukasi, transfer of knowledge, tapi juga ada proses persemaian pembentukan karakter yang luhur, yang itu fungsi dakwah. Karena itu memang sudah sangat mendesak sekali ya, saya kira, meskipun desas-desusnya memang proses sertifikasi ini akan dijalankan setelah munculnya undang-undang pesantren ini. Oke, artinya dalam proses ya. Oke, dalam proses sertifikasi soal para tenaga pendidik dan guru untuk di pesantren ini sedang berjalan begitu ya Pak Khairul ya? Ya, kalau secara mandiri di beberapa pesantren mulai dari rekrutmen dan kemudian update kompetensi guru, pelatihan guru dan seterusnya, itu sudah berjalan itu. Meskipun juga sebagian kadang-kadang ada program pemerintah yang masuk ya. Dan ini yang kami kemudian harapkan, hadirnya pemerintah dari pusat sampai daerah terkait dengan keberadaan pesantren untuk penguatan kualitas
segala-galanya, baik institusi pendidikannya, santrinya, sarana prasarananya, memang juga harus dibaca secara komprehensif, tidak hanya sepotong-sepotong melihat kasusnya. Pesantren ini kan sesungguhnya demikian kompleks ya urusannya, dan kita harus akui juga kontribusinya demikian besar pondok pesantren ini bagi Republik ini. Oke, baik. Salah satu misi saya boleh sebutkan misalnya, pesantren itu sejak dulu membawa misi pengembangan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Saya meyakini betul eksistensi terjadinya harmoni kerukunan umat beragama, toleransi, pengamalan agama yang moderat seperti yang kita rasakan saat ini sehingga terjadi stabilitas negeri ini, itu adalah salah satu kontribusi besar proses pendidikan di pesantren. Proses pendidikan pesantren itu demikian tertib, apik, dan memang meski kita juga tentu selalu terbuka akan berbagai tantangan dan persoalan yang selalu mengancam di berbagai lingkungan pendidikan termasuk pesantren ini. Oke, Pak Khoirul, selain memperbaiki kualitas dari tenaga pendidik dan juga guru melalui sertifikasi, apakah kemudian dari PBNU juga akan menyarankan untuk memperketat pendirian izin dari pesantren-pesantren? Karena di luar sana, Pak, banyak pesantren-pesantren yang kemudian dalam tanda kutip ini tidak jelas begitu, Pak. Ya, setuju sekali saya itu. Sebenarnya ini juga sudah, tahu saya sudah ada peraturan pemerintah melalui peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 tentang perizinan dan penyelenggaraan pendirian pesantren. Di situ juga sebenarnya juga cukup ketat. Secara instrumen, secara regulasi sebenarnya kita ini sudah memadai. Hanya tingkat pelaksanaannya, tingkat implementasi dan pengawasannya ini yang kadang-kadang sering kebobolan. Sehingga kemudian banyak muncul, mohon maaf, pesantren-pesantren gadungan yang kemudian itu dengan sendirinya ya dalam istilah masyarakat digeneralisir nama pesantren gitu. Padahal pesantren-pesantren yang sesungguhnya itu tidak kalah banyak, begitu tertib, begitu luar biasa dengan kontribusi dan prestasi nasional dan internasionalnya. Ini harus dibaca menurut saya secara komprehensif, dan pemerintah harusnya hadir betul untuk melakukan upaya penguatan segala aspek yang ada di pesantren yang selama ini menurut hemat saya kehadiran dan kepedulian pemerintah belum memadai sama sekali dibanding dengan kontribusi pesantren terhadap pembangunan negeri ini. Oke, baik. Bu Alimatur, terakhir dari Komnas Perempuan, untuk para korban di luar sana yang mungkin menyaksikan dialog kita saat ini, dan para santriwati ataupun santri ataupun perempuan-perempuan, anak-anak perempuan di bawah umur, sarannya dari Komnas Perempuan apa dengan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual bukan hanya di pesantren tapi di semua sendi-sendi kehidupan, apa Bu Alimatul? Ya, menurut saya salah satu upaya yang secara efektif dan strategis tidak hanya berfokus kepada institusi, tapi secara nasional. Ya, karena itu bagaimana kita dukung korban, lalu juga kita dukung penghapusan kekerasan seksual, kita harus bergerak bersama juga untuk mengesahkan payung hukum yang komprehensif terkait dengan penghapusan kekerasan seksual yang berpihak kepada korban. Sehingga harapannya nanti kalau sudah disahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ini akan menjadi panduan yang kuat, yang kokoh oleh institusi-institusi ini gitu. Sehingga kalau bisa kita bergerak secara nasional, bergerak bersama untuk menguatkan itu. Tetapi sembari sambil menunggu ya, itu segera disahkan, maka sangat baik juga masing-masing institusi untuk memulai, untuk membenahi tentang upaya-upaya penanganan pencegahan kekerasan seksual. Sehingga betul-betul institusi terutama, institusi pendidikan terutama juga pendidikan yang berbasis agama, itu menjadi tempat kawasan bebas kekerasan dan menjadi tempat untuk dapat memaksimalkan potensi anak didiknya. Oke, baik. Saatnya semua orang bergerak bersama, semua stakeholders bergerak bersama begitu ya, dan berani bersuara bagi para korban kekerasan seksual. Jangan hanya diam, tapi suarakan apa yang terjadi pada Anda semua. Kita tunggu nanti bagaimana proses politiknya di DPR, apakah akan segera disahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena itu akan menjadi payung hukum melindungi para korban-korban kekerasan seksual di luar sana. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah hadir hari ini berdiskusi, menyuarakan suara-suara dari korban kekerasan seksual. Ada Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kiptiah dan juga Wakil Ketua Asosiasi Pondok Pesantren NU Khoirul Huda Bashir. Sehat selalu Bu Alimatul dan juga Pak Khoirul Huda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rifana dan pendengar semua.